belajar di SD Saraswati 1 Denpasar. Berikut hasil praktek uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wah, luar biasa sekali. Kalau dari suaranya, semangatnya, semuanya pasti sehat ya hari ini ya? Ada lagi sakit? Ada yang lemas? Semua sehat ya? Ini yang tidak sekolah siapa? Siapa? Jadi kemana? Sakit. Terus siapa lagi? Siapa? Ganis kemana? Izin. Terus siapa lagi? Ganes ya. Jadi ada 3 orang ya. Guru absen dulu ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, ya nanti biar belajarnya, prosesnya berjalan dengan baik dan lancar, kita awali dengan doa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sudah semangat, biar makin semangat lagi, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Ya, kita nyanyikan dengan suara yang keras ya. Nyanyikan dengan suara yang keras, dengan penuh semangat ya. Jadi hari ini pelajaran kita adalah Pancasila. Ayo dikeluarkan dulu bukunya. Cepat ditaruh di atas meja. Ayo guru itu sampai 3, nggak boleh lama-lama. 1, 2. Ayo lama betul ya. 3. Nah, sudah semua? Nah, kalau sudah semua, sekarang duduk yang baik. Nah, sekarang pada layar Bu Guru yang ada di depan, Bu Guru akan tunjukkan gambar nih sama anak-anak. Sekarang coba ya. Sudah lihat semua gambarnya? Ayo Naren, duduk dulu. Kenapa lagi itu? Duduk sayang, duduk. Ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar Bu Guru yang ada pada layar di depan. Pernah nggak sih anak-anak melihat atau mengalami kejadian seperti pada gambar saat anak-anak bermain di sekolah? Pernah nggak? Terus apa dong yang anak-anak lakukan? Terus Juna pernah melihat atau mengalami? Pernah. Terus apa dong yang dilakukan? Membantu ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya kita melihat kejadian seperti gambar yang ada pada layar Bu Guru, kita harus membantu, menolong. Membantu, menolong itu adalah perbuatan yang bagaimana? Yang baik. Perbuatan yang baik. Kira-kira kalau Bu Guru kaitkan dengan sila Pancasila, membantu atau menolong itu termasuk sila keberapa ya? 4, 3. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila,
khususnya yang ada di lingkungan sekolah dan juga di rumah. Ya, apa tujuannya ya kita belajar tentang penerapan sila-sila Pancasila? Tujuannya itu nanti agar anak-anak bisa menguraikan, menyebutkan penerapan sila-sila yang ada di rumah dan juga di sekolah. Selain itu juga nanti anak-anak bisa membuat produk, mengembangkan produk yang membuat sesuatu dari penerapan sila-sila Pancasila tersebut. Udah jelas ya? Nah sekarang kembali perhatikan video yang akan Bu Guru tayangkan. Nih untuk anak-anak yang suka belajar dengan cara menonton, dengan cara mendengar, dengan cara membaca, sekarang semua ada di videonya Bu Guru. Jadi disimak dengan baik, tidak boleh lain karena sebentar Bu Guru akan memberikan pertanyaan sesuai dengan video. Jadi tidak boleh lain-lain ya, diperhatikan. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi di dalam video anak-anak sudah dijelaskan tentang penerapan sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila ke-5. Sudah jelas belum? Sudah. Kalau berdasarkan video tadi, kira-kira contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama itu apa ya? Berdoa, bersyukur, bagus. Kemudian, kalau yang sesuai dengan sila kedua? Menolong teman, terus menjenguk teman yang sakit, betul. Coba ngomong sana, apa lagi? Yang sesuai dengan sila kedua? Apa ya? Tadi sudah diperhatikan, di dalam video sudah ada. Apa Nana? Membantu teman, bisa ya. Kalau contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga apa? Cinta tanah air, gotong royong. Apa? Hidup yang rukun. Terus apa lagi? Bermain dengan rukun, bagus. Apa lagi? Apa lagi dong? Yang di sekolah yang pernah dilakukan apa lagi? Upacara bendera, bagus sekali. Kemudian contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Kok tidak boros? Betul tidak boros sila keempat anak-anak? Wah, nah bagaimana ini? Ya, sesuai dengan sila keempat itu contohnya adalah musyawarah, berdiskusi. Iya. Nah, kalau sesuai dengan sila kelima, contohnya tidak boros, betul. Apa? Hidup hemat. Ya, itu tadi sudah dijelaskan di dalam nakal 5. Nah, sekarang karena tadi masih ada yang bingung, nah coba sekarang diperhatikan lagi layar Bu Guru yang ada di depan. Bu Guru akan mengulangi lagi untuk menjelaskan biar anak-anak makin paham. Ayo, tidak boleh lain-lain. Kapan? Nah, Bu Guru akan ulang untuk menjelaskan tentang penerapan sila-sila Pancasila khususnya yang ada di sekolah dan juga di rumah. Nah, untuk sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak ambil kata kuncinya untuk memudahkan anak-anak nanti memikirkan kira-kira contoh sikapnya apa ya. Jadi karena bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kata kuncinya itu adalah ketuhanan. Ya, jadi hubungan manusia dengan Tuhan. Kira-kira contohnya apa kalau di sekolah? Coba sekarang, adik-adik, kira-kira contoh penerapan sila pertama yang pernah adik lakukan di sekolah apa? Ayo. Berdoa sebelum makan, betul. Coba Fandi, contoh sikap sila pertama yang pernah dilakukan di rumah.
Berdoa sebelum makan juga. Yang lain coba Saras, yang ada di sekolah, contoh sikap sila pertama. Berdoa sebelum belajar, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa agar nanti dalam proses belajar bisa berjalan dengan baik. Ini adalah contoh-contoh yang sesuai dengan sila pertama. Jadi bersyukur, berdoa sebelum makan. Kalau di rumah juga biasanya makan bersama keluarga kan? Ya. Nah, selanjutnya. Nah, bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kata kuncinya adalah kemanusiaan. Jadi nanti contoh perbuatannya adalah berhubungan dengan manusia. Kira-kira, Bu Guru tunjuk sekarang. Coba dong Anggi, contoh sikap sila kedua yang sudah pernah dilakukan di rumah apa? Ayo. Menolong siapa kalau di rumah? Menolong ibu, menolong ibunya ngapain? Menolong ibu memasak. Coba Nanda, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yang sudah pernah dilakukan di sekolah apa? Membantu teman yang terjatuh. Pintar ya, luar. Nah, untuk sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Kata kuncinya adalah persatuan. Kira-kira coba Rafil, kira-kira contoh yang sesuai dengan sila ketiga yang pernah Rafil lakukan di sekolah apa? Nah, yang sudah pernah Rafil lakukan di sekolah nih, sila ketiga apa kira-kira? Piket di kelas betul anak-anak? Bagus. Kata kuncinya untuk sila ketiga itu adalah persatuan. Contohnya kalau di sekolah anak-anak piket sama-sama sama temannya. Apa lagi? Mengikuti upacara, pintar. Kalau di rumah, gotong royong di rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan yang ada di rumah. Nah, untuk sila keempat, apa bunyinya? Berarti kita ambil kata kuncinya adalah musyawarah. Musyawarah itu sama dengan berdiskusi. Kira-kira, coba Krisna, contoh sila keempat yang pernah dilakukan di sekolah apa? Berdiskusi dengan teman. Nanta, contoh sila keempat yang pernah dilakukan di rumah? Musyawarah dengan keluarga ya, menentukan tempat berlibur misalnya anak-anak. Ya, itu termasuk ke dalam sila keempat. Nah, coba diperhatikan gambar Bu Guru. Nah, ini ada anak-anak yang sedang berdiskusi di sekolah. Kemudian ini juga anak-anak yang sedang berdiskusi di sekolah. Dan ini sedang berdiskusi di rumah. Kita lanjut ya. Untuk sila kelima, bunyinya sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kata kuncinya adalah keadilan sosial. Coba lihat dari gambar yang ada di layarnya Bu Guru. Contohnya kalau di rumah itu bisa menabung. Apa di rumah aja bisa menabung di sekolah? Bisa ya. Kemudian itu ada anak yang membagi makanannya secara adil. Kalau Yogi, contoh penerapan sila kelima yang pernah dilakukan di rumah apa contohnya? Menabung. Di mana nabungnya? Di warung. Kalau nabungnya di warung nggak bisa ditarik nanti ya. Jadi menabungnya biasanya kalau anak-anak punya celengan ya. Nah, terus kalau Mahesa, kira-kira contoh penerapan sila kelima yang pernah dilakukan di sekolah? Berbagi makanan secara adil dengan teman. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan sila pertama sampai dengan sila ke-5 yang ada di lingkungan sekolah dan juga rumah. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan sedikit. Mau bermain? Nih, untuk anak-anak yang suka gerak-gerak nih sekarang. Kalau tadi kita cuma melihat video, membaca, kemudian juga mendengar. Sekarang Bu Guru punya alat. Nah, kita akan melakukan sedikit permainan
dengan menggunakan alat Bu Guru yang bisa kita pegang nih. Ini namanya iya, ini namanya papan Pancasila. Di dalam papan Bu Guru ini sudah ada gambar yang berisi lambang-lambang sila. Kemudian sudah ada juga bunyi dari setiap silanya. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan dengan menggunakan papan ini. Bagaimana caranya? Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan dulu. Tempel di sini dulu ya. Ibu Guru punya kotak. Isinya kue? Bukan. Mau? Bukan ya, ini bukan isinya kue. Jadi di dalam kotak kue ini Bu Guru punya gambar-gambar yang berisi sila-sila, apa namanya, bukan sila-sila ya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila 1 sampai dengan sila ke-5. Nah, ini cara bermainnya. Bu Guru akan letakkan di masing-masing kelompok, ya. Kemudian nanti anak-anak secara bergiliran akan mengambil gambar. Kemudian dilihat gambarnya, oh bermain dengan adil. Kira-kira kalau bermain dengan teman itu termasuk sila keberapa? Ketiga. Lalu di dalam lambang sila ketiga. Lambang sila ketiganya apa? Oh, ini dibagi, ditaruhnya di sebelah sini. Bisa? Bisa. Bisa kita mulai? Bisa. Nah, ini untuk anak-anak yang suka gerak-gerak nih, sekarang Bu Guru bagi dulu ya. Jangan diambil dulu, nanti boleh dipilih. Oh, jatuh. Gak apa-apa ya, sekarang Bu Guru angkat ya. Nah, sudah semua? Nah, sekarang dalam setiap kelompoknya silakan dari kelompok mana yang ingin maju ke depan pertama untuk menempelkan. Silakan dari depan ya. Ya, silakan. Ayo, Elina, silakan diambil satu gambarnya. Kemudian kira-kira dimasukkan ke dalam gelas yang mana ya? Betul termasuk ke dalam sila kedua, anak? Betul nggak? Kok diam aja? Betul? Salah. Terus sila keberapa dong? Loh, kenapa berpamitan sila ke-1? Sila ke-1 itu berhubungan dengan Tuhan. Apakah manusia? Apakah orang tuanya Tuhan? Tidak ya. Jadi sudah betul sekali termasuk ke dalam sila kedua. Ayo lagi. Ayo, maju dulu kelompoknya. Cepat ya. Bergotong royong. Kira-kira termasuk sila keberapa ya? Gambarnya kemana ya? Betul termasuk sila ketiga? Betul. Boleh duduk. Ayo rapi. Rapi. Ya, tadi sudah melakukan permainan. Ibu Guru lihat anak-anak ya sudah mengerti tentang penerapan sila-sila yang ada di lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah. Nah, sekarang kembali lagi Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu ya yang berisi tentang penerapan sila-sila Pancasila. Ini yang suka gerak-gerak boleh gerak-gerak. Jadi kita akan bernyanyi sambil bergerak. Ya, kita akan menyanyikan lagu penerapan sila-sila Pancasila. Dari Bu Guru, kita sudah bermain sedikit dengan papan Pancasila. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah proyek. Ya, kita akan membuat sebuah produk yang ada hubungannya dengan penerapan sila-sila Pancasila. Jadi kita akan membuat sebuah pop-up book. Pop-up
book itu buku seperti 3 dimensi bentuknya ya. Jadi nanti bisa diisi dengan penerapan sila-sila Pancasila. Nah sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Anak-anak kan sudah duduk dengan kelompoknya. Sekarang ada beberapa yang akan Bu Guru pindahkan. Theo, coba tukaran tempat dulu sama Komang. Kemudian Naya sama Upadana, yuk. Ayo Upadana, pindah dulu. Ya. Nah sekarang anak-anak sudah duduk bersama dengan kelompoknya yang kemampuannya sudah sesuai dengan anak-anak. Sudah jelas ya? Nah, Bu Guru bagikan dulu nama kelompoknya. Kelompok semangat ada di sini ya. Jadi ini semangat 1. Nah, sudah dapat nama kelompok semua ya? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, sebentar Bu Guru akan berikan lembar kerja proyek. Halo, didengarkan dulu Joel, tidak boleh lain-lain. Ya, sebentar Bu Guru akan bagikan lembar kerja proyek. Jadi di sana ada bahan-bahan, kemudian ada langkah-langkah bagaimana cara mengerjakan pop-up book itu. Ya, nah sekarang Bu Guru bagikan dulu ya. Di sini sudah ada bahan-bahan, alat-alat yang akan anak-anak gunakan untuk membuat pop-up book ya. Nah, langkah-langkahnya juga sudah Bu Guru tampilkan di depan. Bagaimana cara-cara anak-anak untuk membuat pop-up book itu. Ya, bahan-bahannya juga sebentar Bu Guru akan bagikan. Halo, tunggu, jangan dibuka dulu. Belum. Tunggu dulu. Nah, sekarang semua sudah dapat? Ya, nah sekarang Bu Guru mau menanyakan, kira-kira kalau Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan proyeknya, bisa nggak ya? Bisa, harus bisa ya. Jadi nanti langkah-langkahnya sudah ada di depan, juga sudah ada di sini di lembar kerja anak-anak. Jangan lupa nanti diisi nama kelompoknya dan juga nomor absennya. Kemudian di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang masih bingung? Tidak. Nah, sambil nanti anak-anak mengerjakan proyek, hati-hati yang bawa gunting ya, Bu Guru akan melakukan penilaian. Bu Guru akan berkeliling sambil melakukan penilaian. Kira-kira dari setiap kelompok itu kerjasamanya bagaimana? Apakah ada yang kerja sendiri aja? Halo? Apakah ada yang kerja sendiri aja? Atau ada yang diam aja di dalam kelompoknya? Atau sudah bagus kerjasamanya? Kreativitasnya bagaimana? Jadi itu semua akan Bu Guru nilai. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita mulai dari sekarang. Ayo silakan kerja. Ayo kerjasama, sama-sama. Sama-sama bikinnya. Sama dong di sana duduknya. Kalau sendiri aja kerjanya lama. Sama-sama kerjanya. Tidak boleh kerjanya sendiri-sendiri, sama-sama. Jadi ada yang mengelim, ada yang membuka ini. Nah, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, sekarang anak-anak secara bergiliran akan mempresentasikan di depan. Anak-anak akan kasih lihat teman-temannya nih. Ini loh pop-up book kelompok saya. Nah, nanti diceritakan apa saja isi pop-up booknya. Kemudian anak-anak yang lain, ya kelompok yang lain mendengarkan. Kalau ada yang salah boleh dikasih tahu temannya. Jelas ya? Nah, kita mulai. Siapa yang mau maju duluan nih? Ya, kelompok oke, boleh. Ayo, silakan. Silakan. Nah, maju semuanya. Yang lainnya, hai. Hai. Yang lainnya mendengar. Ya, yuk, silakan. Yang keras. Teman-teman, ini hasil pop-up saya dari kelompok saya. Saya akan menceritakan tentang sila-sila Pancasila. Ya, yang keras suaranya deh. Boleh dibuka ini ya, biar bisa bernafas lebih ya. Sila 1. Yang keras dong, kedengeran nggak? Keras. Sila 2 membantu ibu di dapur. Yang keras lagi suaranya. Di sekolah menolong teman yang terjatuh. Nah, lihat hasil karya temannya.
Ya, ayo, yang cepat ya. Nah, sekarang dengarkan Bu Guru. Tadi sudah semua presentasi, ya, duduk. Nah, dari tadi kita sudah membuat sebuah proyek, membuat sebuah produk. Bagaimana anak-anak, senang nggak belajarnya hari ini? Ada nggak kesulitan saat anak-anak membuat pop-up-nya? Ada kesulitan? Mungkin sulit menggunting, mungkin sulit menempel-nempel, tidak ya? Nah, apa ya sekarang manfaatnya dari kita membuat pop-up itu anak-anak? Manfaat, ada yang tahu? Gak ada, aku gak tahu. Jadi manfaatnya nanti setelah kita membuat pop-up itu berarti kemampuan kita dalam menerapkan sila-sila Pancasila semakin bertambah bagus. Kemudian selain itu juga hasil karyanya anak-anak nanti bisa kita pajang ya pada saat proyek P5 kita, jadi bisa dilihat oleh orang-orang lain, kelas-kelas lain, kakak-kakaknya, kemudian dipakai juga referensi belajar oleh adik kelasnya. Bahkan kalau nanti kita buat ulang yang lebih bagus dari ini bisa kita jual loh ya. Jadi itu adalah manfaat-manfaatnya dari kita belajar. Nah, sekarang sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan memberikan tes formatif ya. Kita akan pakai kuisis. Kemarin Bu Guru sudah lihat orang tuanya, sudah bawa HP semuanya? Sudah. Nah, coba sekarang disiapkan ya. Bu Guru akan menyiapkan kuisnya dulu. Nah, sudah disiapkan semua sekarang. Karena Bu Guru akan memberikan soal ulangan, jadi tetap tidak boleh mencontek atau lihat kiri kanan. Kerjakan sendiri sesuai kemampuannya ya. Sudah disiapkan semua? Ayo dimasukkan dulu kodenya. Ayo. 25, 34, 20. Ayo. 25, 34 ya. Bergabung, masukkan namanya. Ayo. Sudah ya, sekarang kita mulai ya. Mulai dari semua nih komen, kita mulai ya. Siap, kita mulai. Ayo. Ayo, silakan. Dibaca. Ayo. Ayo bacanya yang cepat. Berhasil mencapai ketuntasannya. Nah, ada berapa persen lagi tuh? 25%, berarti yang harus masih belajar lagi ya. Nah, sekarang diletakkan dulu HP-nya. Bagaimana belajarnya hari ini? Menyenangkan? Seru? Seru. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tadi kita sudah belajar tentang apa? Penerapan sila-sila Pancasila. Nah, bagaimana belajarnya hari ini? Bahagia tidak? Tidak. Nanti ingat ya, bisa disimpulkan sebelum guru akhiri. Jadi ingat, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sikap-sikapnya harus berpedoman pada sila-sila Pancasila. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Nah, sebelum guru akhiri, sebagai PR di rumah, coba lihat buku paketnya halaman 36, diberi tanda PR dulu. Ya, dilipat bukunya, ayo cepat. Sudah? Nah, kalau sudah duduk yang rapi, karena tadi kita awali dengan doa, rapi dong. Sekarang kita akan akhiri juga dengan doa. Berterima kasih kepada Tuhan, pelajaran hari ini sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Duduk yang rapi. Bu Guru pimpin langsung ya. Berdoa mulai. Krisna duduk dulu.